Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Catu Krisnanur. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap pendidikan. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan. Lingkungan dapat berpengaruh positif kepada manusia atau sebaliknya membawa pengaruh negatif. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebab lingkungan pendidikan berfungsi menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi terselenggaranya suatu pendidikan sangat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Menurut klasifikasinya, lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Sebagai contoh, saat berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak, ibu guru, serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah. Juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah, serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitarnya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa lingkungan itu mencakup iklim geografis, tempat tinggal, adat istiadat, dan segala sesuatu yang tampak dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang sepanjang masa. Faktor yang mempengaruhi lingkungan terhadap pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan mempunyai peranan penting dan berpengaruh besar dalam pendidikan anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama kali bagi tumbuh kembangnya anak, baik jasmani maupun rohani. Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk akidah, mental, spiritual, dan kepribadian, serta pola pikir anak yang ditanamkan pada masa-masa tersebut akan terus membekas pada jiwa dan kepribadian anak dan tidak mudah hilang atau berubah sesudahnya. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang positif yaitu lingkungan yang memberikan fasilitas dan motivasi untuk berlangsungnya pendidikan agama. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak untuk berkehidupan masyarakat. Sekolah juga sebagai produsen dan memberi jasa yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Masyarakat sebagai lembaga ketiga sesudah keluarga dan sekolah mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berbagai macam budaya. Setiap masyarakat dimanapun tentu mempunyai karakteristik sendiri sebagai norma khas di bidang sosial budaya yang berbeda dengan lainnya. Namun, juga mempunyai norma-norma yang universal dengan masyarakat pada umumnya. Di masyarakat terdapat norma-norma sosial yang harus diikuti oleh warganya dan norma tersebut berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Mengingat pentingnya peran masyarakat sebagai lingkungan pendidikan, maka setiap individu sebagai anggota masyarakat harus menciptakan suasana nyaman demi keberlangsungan proses pendidikan yang terjadi di dalamnya. Al-Quran juga menyinggung dan memberikan pengertian terhadap lingkungan sebagai tempat sesuatu, seperti dalam menggambarkan tentang tempat tinggal manusia pada umumnya, dikenal dengan istilah al-qarah, yang diulang dalam Al-Quran sebanyak 52 kali, yang dihubungkan dengan tingkah laku penduduknya. Sebagian ada yang dihubungkan dengan penduduknya yang berbuat durhaka, lalu menambahkan sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha wa ja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Yang artinya berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah sisaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari
atau di waktu mereka berada di. Kata Korea diartikan sebagai negeri. Negeri juga bisa diartikan sebagai lingkungan. Dalam ayat tersebut, Allah memusnahkan beberapa negeri karena penduduknya berbuat durhaka. Artinya lingkungan mereka yang berbuat durhaka kepada Allah. Allah binasakan mereka. Sebagian dihubungkan pula dengan penduduknya yang berbuat baik sehingga menimbulkan suasana yang aman dan damai, seperti dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha wa hadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi fa'azaha qawla Qahaulahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetap penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Dalam ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses sampai dengan tujuan akhir dan berperan penting sebagai tempat kegiatan bagi manusia, baik kegiatan duniawi maupun kegiatan ukhrawi. Termasuk di dalamnya ada kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidikan Islam seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, majelis taklim, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada hadis yang menjelaskan tentang orang tua sangat menentukan arah perilaku anak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat ia beragama Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Fitrah yang disebut dalam hadis atas adalah potensi. Potensi adalah kemampuan. Jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah dan ibu dalam hadis ini adalah lingkungan, sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli pendidikan. Keduanya, baik lingkungan dan pendidikan, pembawaan dan lingkungan, itulah menurut hadis tersebut yang menentukan perkembangan seseorang. Jadi kesimpulan dari makalah ini ialah lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga harus menciptakan suasana edukatif terhadap anggota keluarganya, dimulai dari pembentukan bahtera calon ayah dan ibu sampai proses kelahiran dan pembinaan dari kanak-kanak hingga dewasa, sehingga tarbiyah Islamiyah dapat terlaksana dan menghasilkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Sekolah secara historis, keberadaan sekolah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan masjid, sebab proses pendidikan yang berlangsung di masjid pada periode awal terdapat pendidik, peserta didik, materi, dan metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.